Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan tutorial urip.info. Pada video ini akan dijelaskan bagaimana cara memasang Proving Tool bahasa Indonesia sehingga pengetikan yang kita lakukan dapat terkurangi kesalahan-kesalahan yang kita tidak sengaja. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya akan kenalkan dulu yang namanya Proving Tool. Proving Tool itu bisa kita lihat atau kita akses dengan menekan tombol Alt R U P atau bisa juga melalui menu File, kemudian kita pilih Option, kita lanjutkan ke language-nya. Nah, di sini ada editing language-nya. Kalau di Microsoft Word yang saya gunakan, default-nya sudah Indonesia. Kemudian Proving-nya juga sudah terinstall. Punya teman-teman kalau belum terinstall untuk Proving bahasa Indonesianya, silakan di-download pada link yang tersedia di deskripsi. Atau bisa juga mengetikkan langsung seperti yang tertulis di video ini. Ini linknya s.id/sjsbs. Sebelum kita mendownload Proving Tool bahasa Indonesia, langkah pertama yang harus kita pastikan adalah kita tahu Microsoft Office yang kita gunakan itu versi yang mana atau versi berapa dan sistemnya 32 bit atau 64 bit. Itu kita perlu pastikan dulu sehingga nanti ketika kita download sesuai dengan yang kita butuhkan. Untuk bisa melakukan itu, silakan tekan tombol Alt FD di keyboardnya. Alt FD seperti ini. Nah, kita sudah tahu sekarang Microsoft Office yang saya gunakan adalah versi 2013. Kemudian apakah ini 32 bit atau 64 bit? Silakan klik di sini. Ini ada pilihan About Word. Klik aja di situ. Nah, di sini kemudian kita ditunjukin bahwa punya kita itu adalah versi 32 bit. Silakan disesuaikan dengan punyanya teman masing-masing ya. Microsoft Word-nya itu atau Microsoft Office-nya itu versi 32 bit atau 64 bit. Agar nanti ketika mau mendownload Proving Tool-nya sesuai. Kalau tidak sesuai tentu tidak akan jalan. Oke, sekarang kita balik lagi ke sini ya. Kalau sudah tahu Microsoft Office yang kita gunakan versi berapa dan sistem atau arsitekturnya 32 bit atau 64 bit, sekarang kita sudah bisa melakukan pendownloadan dengan cara mengakses link yang ada di sini. Diketik ini di browser. Jadi ini kalau kita buka, nanti hasilnya seperti yang ada ini. Ini adalah tampilan ketika kita sudah mengakses link yang tadi. Silakan lihat ke bawah. Di sini ada pilihan versi Office yang kita gunakan. Silakan disesuaikan. Kalau yang terbaru 2019 atau 365, biarkan seperti ini. Oke, sekarang saya coba ke 2013. Setelah kita pilih, kemudian kita pilih bahasa yang kita kehendaki, tentu saja bahasa Indonesia. Kita klik di sini. Nah, di sini ada pilihan kita mau mengunduh yang 32 bit atau yang 64 bit. Silakan klik sesuaikan dengan yang dimiliki. Nanti kalau sudah terdownload, misalnya saya contohkan di punya saya, setelah dapat seperti ini silakan klik kanan kemudian Run as Administrator, maka dia akan berjalan. Ikuti saja petunjuk atau langkah yang ada di sana sampai selesai. Setelah itu nanti ada pesan kita diminta menutup Microsoft Word yang sedang kita buka. Setelah kita tutup, kemudian kita buka lagi, artinya kita restart Microsoft Word-nya ya, maka kita sudah bisa melakukan pengecekan. Cara ngeceknya tadi seperti yang ini tadi kita lakukan, Alt R U P. Ya, Alt R U P. Kalau sudah terinstall hasilnya seperti ini. Seandainya bahasa Indonesia nanti tidak sebagai default, silakan pilih saja. Jadi diklik. Misalnya ini kan punya saya defaultnya bahasa Indonesia nih sudah. Misalnya saya mau ubah ke default bahasa Inggris. Maka tinggal saya pilih di bawah itu, kemudian kita set as default. Sehingga nanti bahasa Indonesia akan naik di atas. Bisa diklik OK. Kita klik OK, semuanya sudah beres. Nah, sekarang saya tunjukkan di sini. Untuk mengecek pengecekan ejaan aktif atau tidak, silakan akses melalui menu File, kemudian kita pilih Option, kemudian kita pilih Proving.
Nah, sekarang di sini yang tercentang adalah check spelling as you type. Jadi di sini ejaan di punya saya itu sedang aktif. Untuk mark grammar error as you type ini nggak usah dicentang ya, karena bahasa Indonesia kurang bagus untuk pengecekan grammarnya. Kalau bahasa Inggris oke lah. Untuk yang di atas ini disarankan dicentang. Hanya resikonya kalau kita tidak paham setelah kita centang, kemudian kita klik OK begini, ini nanti akan kita temui kata-kata yang salah. Jadi kalau ada garis bergelombang di bawah setiap kata seperti ini berarti dianggap salah menurut versi bahasa yang kita gunakan. Dalam hal ini kan bahasa Indonesia. Nah, ini dianggap salah karena aslinya kan ini bahasa Inggris gitu. Nah, kalau kita tidak mau mengaktifkan, tapi resikonya kalau kita ngetik keliru, kita nggak akan ada yang ngasih tahu ya. Jadi kalau mau nonaktifkan, silakan balik lagi, klik menu file, option, kemudian pilih proofing, dan ini dibuang tanda centangnya. Setelah itu kita klik OK. Maka garis merah yang ada di bawah setiap kata yang dianggap tidak benar tadi akan hilang. Ini yang sering kadang-kadang tidak diketahui beberapa teman. Oleh karena itu, dengan tahunya ini maka kita sudah bisa membuat teknik pengetikan yang serapi-rapinya, menghindari kesalahan ketik dan lain-lain. Oke, seperti itu saja. Saya ulangi sekali lagi. Silakan periksa dulu aplikasi yang digunakan Microsoft Office-nya itu versi berapa dan sistemnya 32 bit atau 64 bit. Kalau 32 bit biasanya ada pilihan x86 atau 32 bit gitu ya. Kemudian setelah tahu versi berapa dan sistemnya yang digunakan sistem yang mana, silakan akses link yang saya pendekkan ini. Ini nanti akan saya berikan di deskripsi video ini. Oke, hanya seperti itu. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.